Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hadana lil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu sebuah tugas yang mana dosen pengampu kami yaitu Ibu Agus Dahlia SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik. Yang akan kami bahas pada kesempatan ini yaitu tentang differential equation. Baik, kami beranggotakan saya sendiri Ardi Wijoyo, kemudian ada Hanifah Hikmah Fajriyah dan Salma Chandra Ningtyas. Sebelum saya membahas tentang differential equation, saya akan membahas sedikit latar belakang tentang persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial diperkenal di berbagai bidang dan kepentingannya tidak hanya muncul dalam matematika, tetapi juga dalam teknik, ilmu pengetahuan alam, ilmu kimia, kedokteran, ekologi, dan ekonomi. Dalam matematika, persamaan diferensial biasanya adalah persamaan diferensial yang memuat satu atau lebih fungsi dari fungsi satu variabel bebas dan turunannya. Istilah biasa digunakan sebagai lawan dari istilah persamaan diferensial parsial yang dapat berlaku untuk lebih dari satu variabel bebas. Baik. Kemudian ada notasi dan definisi dari persamaan diferensial. Persamaannya yang terdiri dari fungsi dan tidak diketahui dan turunannya. Ada pembagiannya. Yang pertama, persamaan diferensial biasa. Ketika fungsi melibatkan satu variabel bebas, persamaan tersebut disebut persamaan diferensial biasa atau ODE. ODE itu adalah order of differential equation. Kemudian yang kedua ada persamaan diferensial parsial, yaitu persamaan diferensial yang melibatkan dua atau lebih variabel independen dan diferensialnya. Baik, definisi dari kedua jenis dari differential equation. Yang pertama ada order dan degree. Order of differential equation atau ODE disebut dengan order persamaan diferensial tertinggi turunan yang muncul dalam persamaan. Adapun degree of differential equation adalah pangkat dari persamaan diferensial tertinggi turunan yang muncul dalam persamaan. Baik, di sini ada beberapa contoh kasus, yaitu d kuadrat y per dt kuadrat ditambah dy per dt sama dengan 0. Maka degree of differential equation sebagaimana definisinya tadi, derajat dari persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan setelah persamaan dibebaskan dari akar dan pecahan. Dalam contoh di atas, turunan tertinggi d kuadrat y per dt kuadrat itu berpangkat 1. Jadi ini adalah derajat ke-1 degree-nya. Kemudian ditunjukkan di sini second order, berarti memiliki turunan order sebagaimana tadi definisi dari order of differential equation, order persamaan diferensial tertinggi turunan yang muncul dalam persamaan. Maka turunan turunan tertinggi yang muncul persamaan adalah 2. Ordernya berarti 2. Sama halnya dengan kasus di bawah ini. Untuk kesimpulannya, order itu kita melihat turunan tertinggi dalam suatu persamaan. Sedangkan degree itu kita lihat pangkat yang tertinggi dari turunannya apabila tidak ada akar atau pecahannya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus soal-soal. Nah, akan saya buka slide selanjutnya. Nah, pada equation ini terbagi contoh kasus bagi 2 antara order equation dengan degree equation. Dengan soal yang sama, maka kita akan bahas order equation yang terlebih dahulu. Pada soal kasus yang pertama, terdapat soal seperti ini. D pangkat 3y per dx pangkat 3 tambah 2 d kuadrat y per dx kuadrat pangkat 2 kurang dy per dx sama dengan 0. Sama soalnya seperti degree, hanya saja kita akan mencari order terlebih dahulu. Order
menjelaskan tentang, pada contoh yang pertama kita akan mencari turunan yang tertinggi. Turunan yang tertinggi di sini bisa dilihat, ini pangkat 3, ini 2, ini 1. Maka order equation pada yang soal pertama yaitu 3 karena memiliki turunan yang tertinggi yaitu 3. Kemudian soal kasus kedua dapat dilihat turunan yang tertinggi dari kedua turunan ini yaitu 2. Baik, kita beralih ke degree equation untuk mencari pangkat yang tertinggi. Dalam kasus ini soalnya sama. Terdapat meskipun turunan d kuadrat y per dx kuadrat berpangkat 2, tetapi degree dari persamaan ini adalah 1. Kenapa? Karena turunan tertinggi yang muncul yaitu d pangkat 3 y per dx pangkat 3 memiliki pangkat 1 dan tidak terdapat akar atau pecahan dari turunan ini. Kita beralih ke contoh soal 2 nih. Persamaan yang diberikan d pangkat 2y per dx kuadrat sama dengan 1 tambah akar dari dy per dx. Dalam kasus ini terdapat akar dari turunan pertama, sehingga persamaan belum dalam bentuk aljabar biasa. Oleh karena itu, secara definisi formal, degree dari persamaan ini tidak dapat ditentukan sampai akar tersebut dieliminasi. Namun, pada slide ini tertulis bahwa degree-nya adalah 2. Kemungkinan terjadi kesalahan karena turunan dalam akar seharusnya menyebabkan degree tidak terdefinisi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, ada 5 metode penyelesaian dalam menyelesaikan solusi persamaan diferensial orde pertama, yaitu persamaan variabel terpisah, persamaan homogen, persamaan exact, persamaan linear, dan persamaan Bernoulli. Masuk ke metode penyelesaian yang pertama, yaitu variabel yang dapat dipisahkan atau variabel separable equation. Persamaan diferensial yang dapat dipisahkan umumnya ditulis dalam bentuk f(x, y) dx ditambah h(x, y) dy sama dengan 0. Persamaan ini mengandung turunan implisit dan bertujuan untuk menemukan hubungan antara x dan y. Pemisahan variabel memiliki tujuan agar bisa diselesaikan. Persamaan ini perlu diubah sehingga semua fungsi yang mengandung x berada di satu sisi bersama dx dan semua yang mengandung y di sisi lain bersama dy. Misalnya, f1x f2y dx ditambah h1x h2y dy sama dengan 0. Kemudian dibagi agar variabel bisa dipisah, yaitu f1x per h1x dx dan h2y per f2y dy sama dengan 0. Metode pemisahan variabel digunakan saat persamaan diferensial bisa ditulis fungsi x hanya dikalikan dengan dx, fungsi y hanya dikalikan dengan dy. Masuk ke metode penyelesaian selanjutnya, persamaan diferensial homogen atau homogeneous equation. Sebuah fungsi f(x, y) dikatakan homogen derajat n jika f dikali lambda x lambda y pangkat n sama dengan lambda pangkat n dikali f(x, y), yang mana lambda adalah konstanta real positif dan n adalah derajat fungsi homogen dari fungsi tersebut. Bentuk umum dari persamaan diferensial homogen adalah dy per dx sama dengan f(x, y) per gx, y. Persamaan di atas disebut homogen jika baik f(x, y) maupun gx, y merupakan fungsi homogen berderajat sama. Persamaan homogen dapat diselesaikan dengan substitusi, yaitu y sama dengan v dikali x atau v sama dengan y per x dengan turunannya dy per dx sama dengan v ditambah x dikali dv per dx. Substitusi ini mengubah persamaan diferensial homogen menjadi persamaan dengan variabel terpisah atau separable yang lebih mudah diselesaikan.
Masuk ke metode penyelesaian yang ketiga, yaitu exact equation. Bentuk umum dari persamaan diferensial ini adalah mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Syarat yang dibutuhkan agar persamaan menjadi tepat adalah dengan solusi integral mxy dx ditambah integral nxy dy sama dengan c, yang mana y dianggap konstan saat mengintegralkan m terhadap x, dan saat mengintegralkan n hanya tambahkan bagian yang belum muncul dari hasil integral pertama. Selanjutnya, persamaan keempat yaitu persamaan linear. Bentuk standar linear adalah dy per dx ditambah p kali x kali y sama dengan q kali x. Ini menunjukkan bentuk umum atau standar dari persamaan diferensial linear orde pertama, di mana y adalah variabel dependen dan x adalah variabel independen. Px dan qx adalah fungsi dari x. Faktor integral yang mengubah persamaan linear menjadi persamaan eksak adalah if sama dengan e pangkat integral p dx. Hal ini menjelaskan konsep faktor integral atau integrating factor atau IF yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Dengan mengalihkan seluruh persamaan diferensial linear dengan faktor integral ini, persamaan tersebut dapat diubah menjadi persamaan diferensial eksak yang lebih mudah diselesaikan. Solusi umumnya adalah y kali IF sama dengan integral Q IF dx tambah C, di mana C ini adalah konstanta integrasi. Persamaan kelima yaitu persamaan Bernoulli, di mana dy per dx ditambah pxy sama dengan qxy pangkat n. Ini adalah bentuk standar dari persamaan Bernoulli. Persamaan ini mirip dengan persamaan diferensial linear yang sebelumnya tadi, tetapi memiliki tambahan faktor y pangkat n di sisi kanan. Jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, persamaan ini menjadi persamaan diferensial linear. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama yaitu bagi persamaan Bernoulli dengan y pangkat n, di mana 1 per y pangkat n dy per dx ditambah px y per y pangkat n sama dengan q kali x. 1 per y pangkat n dy per dx ditambah p x y pangkat 1 min n sama dengan qx. Langkah-langkah pertama ini adalah membagi seluruh persamaan dengan y pangkat n untuk menghilangkan faktor y pangkat n di sisi kanan. Selanjutnya, kita substitusikan z sama dengan y pangkat 1 min n, lalu dz per dx sama dengan 1 min n, 1 per y pangkat n dy per dx. Langkah kedua ini mendefinisikan variabel baru z sama dengan y pangkat 1 min n. Turunan dari z terhadap x dz per dx dapat diungkapkan dalam bentuk turunan y dan y pangkat n. Jadi didapatkan dz per dx tambah 1 min n kali p kali x kali z sama dengan 1 min n qx. Setelah substitusi, persamaan Bernoulli yang awalnya non-linear diubah menjadi persamaan diferensial linear dalam bentuk variabel z. Selanjutnya di sini ada contoh soal persamaan yaitu dy per dx ditambah 3x sama dengan 2. Diketahui yx-nya, x-nya 1, jadi y-nya sama dengan 1 per 2. Nah, dy per dx sama dengan min 3x plus 2, kita pindah ruaskan. Lalu dy sama dengan min 3x tambah 2 dx. Kita integralkan, jadinya integral dy sama dengan integral min 3x ditambah 2 dx. Jadi didapatkan y-nya yaitu min 3 per 2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah c. Nah,
Ini adalah solusi umum di mana nilai C-nya tidak diketahui. Untuk mengetahui nilai C-nya, maka kita akan membuat solusi khusus. Nah, di sini kita bikinkan di sebelah kanannya 1/2 sama dengan min 3/2 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 tambah C. 1 ini kita dapatkan dari Y-nya tadi, YX-nya tadi 1. Nah, maka nilai Y-nya kita masukkan setengah. Jadi setengah sama dengan min 3/2 ditambah 2 ditambah C. Jadi hasilnya yaitu setengah sama dengan setengah tambah C, di mana C-nya ini yaitu 0. Maka didapatkan hasilnya yaitu solusi khususnya Y sama dengan min 3/2 X pangkat 2 ditambah 2X. Sekian presentasi dari kami kelompok 6E, yaitu materi persamaan diferensial atau differential equation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.